Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini cerah sekali ya. Oh iya, kita juga masih tetap beribadah online nih di rumah masing-masing. Maka dari itu, meskipun kita beribadah di rumah, jangan pernah untuk bermalas-malasan ya teman-teman. Bener nih C, meskipun kita beribadahnya masih via online, tapi kita harus tetap mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Anugerah Tuhan juga selalu baru di setiap harinya, dan tiada berkesudahan di dalam hidup kita. Benar kan C? Iya Ninya. Yuk teman-teman bersama-sama kita menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Betapa dalamnya. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 na. Oh, oh, na, na, na,
Saatnya kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dengan segala kerendahan hati, mari kita bersama-sama panjatkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Kau telah menyertai kami ya Tuhan. Tolong ampunilah segala dosa kami yang minggu ini kami lakukan ya Tuhan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Hanya Engkau lah Tuhan bisa mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sebagai orang yang telah mengakui dosa dan telah diampuni oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membacakan berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 8 ayat 11b. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan buat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, karena kita sudah berdosa dan mengakui segala dosa yang kita telah perbuat dan sudah membacakan petunjuk hidup baru, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Beri Yang Terbaik dengan lebih bersemangat lagi ya. Yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, Ku beri segalanya, Ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, Ku beri segalanya, Ku beri yang terbaik. Sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar kita dengar, tapi kita harus bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita pujikan sungguh indah.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita kembali beribadah kepada Tuhan, kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan hati dan pikiran kami untuk kami mau bersama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan bagi kami melalui firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada setiap kami. Tolonglah kami bukan hanya merenungkan, tetapi kami juga boleh melakukan dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ya. Karena dalam masa-masa pandemi seperti ini, tentu ada banyak hal yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita pasti merasakan jenuh, kita pasti merasakan bosan, kita pasti merasakan banyak hal. Tuhan kok gini ya? Kok lama banget sih pandeminya nggak selesai-selesai? Aku udah males nih, udah bosan, udah jenuh, sekolah online dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kita sadar, kita tahu ya, bahwa di masa-masa pandemi seperti ini, kita sangat membutuhkan yang namanya penghiburan. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ada banyak hal yang tentunya kita upayakan, kita usahakan, supaya kita bisa merasa terhibur ya, di masa-masa pandemi seperti ini. Dan ada banyak hal yang tentunya kita lakukan. Kita pengen jalan-jalan ke mall, kita mungkin nongkrong ya, nongkrong tipis-tipis di kafe deh, atau kita coba ngajak keluarga kita, yuk Pa, Ma, kita ke resto yuk, kita makan-makan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh kita ya, yang mau kita upayakan supaya apa? Supaya di masa-masa yang seperti ini, kita itu merasa terhibur. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa penghiburan begitu kita inginkan ya. Penghiburan begitu kita dambakan, artinya rasa senang, rasa happy, itu pasti diinginkan oleh setiap orang. Tetapi apa daya, kalau dalam masa-masa pandemi seperti ini, sepertinya di depan mata kita tuh semuanya serba-serba terbatas. Nah teman-teman, pada pagi hari ini tema kita adalah penghiburan pada waktu hidup dan juga pada waktu kita mati. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak hal ya, yang dihubungkan oleh kita bahwa kita bisa memperoleh penghiburan itu tentunya dengan punya rumah yang mewah ya, mungkin ya nggak terlalu mewah ya, yang penting rumahnya itu nyaman. Ada orang yang juga berpikir bahwa penghiburan itu bisa didapatkan dari kita tuh punya mobil yang mewah ya, atau kita punya mobil sport seperti itu, seperti impian-impian kita. Atau ada orang juga yang mengatakan bahwa penghiburan itu bisa didapatkan kalau kita tuh sehat. Kita tuh nggak sakit-sakitan ya, kita merasakan sehat selalu, istilahnya seperti itu. Bahkan kita juga sering sekali mendengar ketika ada keluarga yang berduka, kita juga mengucapkan kepada orang, turut berduka cita ya, kiranya atau semoga Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan juga menghibur keluarga yang berduka. Sehingga teman-teman yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya penghiburan di dalam kehidupan kita, sehingga ada banyak hal tentunya yang kita usahakan di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengira ketika kita memiliki banyak hal seperti yang kita impikan tadi, rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya, sehat ataupun tidak sakit-sakitan, tetapi ternyata ada banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai seperti realitanya atau nggak sesuai seperti pada kenyataannya. Artinya apa? Ada banyak hal yang seperti itu
juga tidak memberikan kepada kita penghiburan yang sejati, ya. Melainkan kadang-kadang hal seperti punya rumah mewah, seperti punya mobil mewah, atau bahkan kita sehat selalu, kita nggak pernah sakit-sakitan. Hal itu juga dapat mendorong kita, ya, dapat membawa kita kepada sesuatu hal yang membuat kita itu ternyata selama ini hidup kita tuh bisa nggak bersyukur sama Tuhan. Kadang hal itu juga membawa kita kepada kesulitan-kesulitan lain. Artinya apa? Punya rumah mewah belum tentu nggak bisa terbakar. Nah, beberapa waktu yang lalu, Lose pernah membaca sebuah berita, ya, terjadi lagi banjir di daerah Sukabumi. Teman-teman bisa membayangkan begitu banyak gedung, begitu banyak rumah, ya, yang mewah, yang berdiri tegak, ya, terbawa arus aliran air. Juga mobil-mobil yang mewah berjejeran di depan parkiran, ruko-ruko yang ada juga terbawa oleh arus aliran air. Bahkan ketika kita punya begitu banyak uang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada orang yang bisa mencuri atau merampok uang kita. Jadi kita bisa berpikir bahwa penghiburan yang kita letakkan pada sesuatu yang sifatnya sementara juga tidak akan memberikan kita sebuah kebahagiaan atau membuat kita merasa terhibur dan senang di kala kita masih hidup di dunia ini. Sehingga teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan melalui 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini tentunya ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, ya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini kita mengetahui bahwa tubuh kita ini, tubuh orang percaya ini adalah bait Roh Kudus. Mengapa dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini tinggal di dalam kita, ya. Mengapa tubuh kita disebut dengan bait Roh Kudus? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi hal yang penting di dalam kehidupan ini. Karena apa? Dikatakan oleh firman Tuhan, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita ini, ya, bukan kita peroleh dengan upaya kita atau kita peroleh dengan usaha kita, melainkan Roh Kudus ini kita peroleh atau yang diam di dalam diri kita adalah berasal dari Allah. Sehingga Roh Kudus ini yang ada di dalam diri kita adalah anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sehingga dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini teman-teman, satu penghiburan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita merasa bahwa penghiburan di dalam dunia ini ternyata sementara dan semuanya bisa hilang, bahkan di dalam kematian sekalipun kita tidak bisa membawanya, maka ada satu penghiburan yang dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu pertanyaannya, sebenarnya apa penghiburan kita yang sejati? Sebenarnya apa penghiburan kita yang tidak dapat hilang ketika kita hidup di dunia ini, bahkan ketika kita sudah sampai pada kematian? Yaitu firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukan milik kita sendiri. Tetapi apa? Di dalam ayat 20 menyatakan sebuah konsekuensi, yaitu kehadiran daripada Roh Kudus di dalam diri kita. Artinya ada perubahan status kepemilikan diri kita. Bahwa apa? Kalau Allah, ya, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Allah. Nah, inilah penghiburan kita, ya. Inilah penghiburan yang sejati, yaitu penghiburan yang tidak akan pernah hilang daripada kita. Penghiburan yang tidak akan pernah
bisa diambil ya oleh apapun atau siapapun. Karena penghiburan sejati di dalam kehidupan kita, bahwa diri kita ini adalah milik Allah, bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Lalu mengapa demikian ya? Mengapa kita bisa menjadi milik Kristus? Karena ayat 20 mengatakan kepada kita, sebab kamu ya, teman-teman dan saya telah dibeli. Dan dikatakan apa? Dan harganya telah lunas dibayar. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap dosa yang sudah kita lakukan. Sehingga apa? Kita membutuhkan orang atau seorang yang dapat menebus kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dia membeli kita dengan harga yang begitu mahal dan juga lunas dibayar. Yaitu dengan apa? Dengan darahnya. Ya, dengan darahnya yang mahal dia menebus kita dari segala dosa yang sudah kita lakukan. Dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Itulah penghiburan kita. Namun dari hal itu tidak hanya penghiburan atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Nah, kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia, teman-teman ya, teman-teman kalau mau merenungkan sedikit demi sedikit perjalanan teman-teman ya, dari bahkan sebelum masa pandemi sampai masa pandemi sekarang, teman-teman coba bisa membayangkan bagaimana teman-teman bisa melewati kuliah online, teman-teman bisa melewati sekolah online dengan sampai saat ini bisa merasakan kata jenuh, bisa mengatakan kepada keluarga bosan. Semua itu juga karena apa? Karena ada pemeliharaan di dalam kehidupan kita oleh karena Tuhan. Jadi di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, baik itu ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan ya. Bahkan teman-teman coba membayangkan ya, teman-teman kita yang berada di luar pulau yang tidak bisa ya Zoom ataupun sekolah online sama seperti kita yang ada di Pulau Jawa. Kita coba merenungkan betapa Tuhan masih memelihara kita. Betapa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Itulah penghiburan kita. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan ya, sehingga penghiburan di dalam kehidupan kita ini tidak hanya terletak kepada sesuatu yang kita inginkan, tetapi lebih daripada itu penghiburan di dalam diri kita ini adalah berasal daripada Allah sendiri, bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita ini miliknya Tuhan. Nah, kalau kita ini sudah tahu bahwa kita ini miliknya Tuhan, lalu apa yang mau kita lakukan? Firman Tuhan katakan kepada kita, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan ya, kita perlu tahu ya, kita perlu mengerti bahwa penghiburan di dalam kehidupan kita ataupun firman Tuhan pada saat ini tidak berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam hidup, kesenangan di dalam hidup. Juga tidak berbicara tentang apa yang harus saya lakukan ya untuk menjadikan kebahagiaan itu milik saya, sehingga saya rela melakukan banyak hal di dalam hidup ini, entah saya merusak tubuh saya, entah saya juga menggunakan waktu saya dengan sia-sia, entah saya juga menggunakan uang saya dengan sia-sia, toh uang yang saya punya juga dari papa mama saya. Tetapi firman Tuhan ini memberikan suatu penjelasan kepada kita bagaimana saya dan juga teman-teman bisa menikmati kebahagiaan itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang dikatakan punya kebahagiaan, tapi dia nggak tahu gimana cara menikmatinya. Teman-teman bisa bayangin, teman-teman sebenarnya punya kebahagiaan, tapi teman-teman nggak tahu caranya gimana sih menikmati kebahagiaan yang teman-teman punya. Ya, kita semua tahu, oh Tuhan Yesus itu juru selamat kita dan memberikan penghiburan serta kebahagiaan. Artinya Tuhan menganugerahkan itu kepada kita. Tetapi banyak dari kita teman-teman ya, saya tidak tahu baik teman-teman atau bahkan ini pertanyaan untuk diri saya pribadi ya teman-teman. Bagaimana saya hidup dan juga suatu saat saya mati ya, saya itu tetap punya sukacita di dalam Tuhan. Loh, pertanyaannya, emang kalau orang sudah mati bisa ya merasakan sukacita?
Atau yang ditinggalkan itu kok bisa merasa sukacita? Bagaimana? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk menikmati kebahagiaan dan sukacita di dalam Yesus Kristus, ada hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita ini berdosa. Ya, kita harus sadar, oh iya, saya ini adalah orang yang berdosa. Nah, dari dosa yang kita lakukan, entah itu mungkin kita pernah mencuri, entah itu kita pernah berbohong dan berdusta, entah itu kita juga pernah mencontek, ya, entah kita melakukan banyak sekali hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi kita yang tahu dan Tuhan yang tahu, dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan, ya. Di sini kita perlu tahu dosa kita. Lalu apa? Kita tahu bahwa itu membawa penderitaan bagi kita. Teman-teman yang pernah berbohong, ya, tanya pada hatimu, tanya pada dirimu, pernah tidak merasa takut? Pernah tidak merasa khawatir ketika kamu sudah berbohong? Ya, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa khawatir. Nah, di sini dalam hal itu kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita mau meminta pengampunan dan rahmat Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa menikmati penghiburan di dalam diri kita, ya, yang Tuhan berikan kepada kita adalah kamu harus tahu dosamu, ya. Kamu mau Mau mengaku dosamu dan kamu mau memohon ampun kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah kenalilah siapa Tuhanmu. Kamu mengenal siapa juru selamatmu. Teman-teman, bagaimana kita bisa menikmati penghiburan di dalam kehidupan kita atau sukacita di dalam hidup kita ketika kita hidup maupun kita suatu saat nanti akan mati? Maka teman-teman harus tahu, harus kenal siapa Tuhan yang kamu sembah, siapa Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga adalah kita belajar untuk mengucap syukur atas segala keadaan di dalam kehidupan kita, teman-teman, ya. Segala sesuatu yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, belajarlah kita untuk bersyukur akan semuanya itu, ya. Sehingga ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita punya, untuk segala sesuatu yang Tuhan titipkan, bahkan perjalanan kehidupan kita yang kita jalani sampai hari ini, maka kamu dapat memuliakan Tuhan. Nah, demikian teman-teman, bagaimana caranya memuliakan Tuhan melalui tubuh kita? Teman-teman, kita tahu ya, tubuh kita begitu berharga di hadapan Tuhan, oleh karena itu Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam kita. Sehingga kita berpikir bahwa dengan tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini, yang begitu berharga ini, kita memuliakan Tuhan melalui semuanya. Melalui mata kita, melalui mulut dan bibir kita, melalui telinga kita, bahkan melalui seluruh tubuh kita, kita mau mempersembahkan semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, teman-teman, biarlah firman Tuhan ini menolong kita, ya, pada pagi hari ini, bahwa hanya ada satu penghiburan yang sejati di dalam kehidupan kita, sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam dunia ini, ketika kita masih hidup, dan pada saat kita akan mati nanti, pada saat kita nanti sudah meninggalkan dunia ini, ada satu sukacita terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam hidup maupun ketika engkau akan mencapai sebuah titik, yaitu titik kematian, kita sudah punya sukacita itu, yaitu kita adalah milik daripada Yesus Kristus. Nah, selamat berbahagia, ya, selamat bersukacita, selamat memperoleh penghiburan di dalam Di dalam mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, seringkali kami kenal, kami tahu akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tetapi ternyata mungkin sampai saat ini kami belum bisa mengetahui bagaimana kami menikmati hidup di dalam Engkau. Baik ketika kami hidup, walaupun suatu saat nanti Tuhan, kami dipanggil oleh Tuhan, kami bisa merasakan penghiburan yang sejati, bukan penghiburan yang sementara, bukan penghiburan yang dapat diambil oleh orang lain, bukan penghiburan yang tergantung kepada situasi dan kondisi dunia ini, tetapi penghiburan yang begitu luar biasa,
yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yaitu Engkau yang ada di dalam diri kami, yaitu Engkau yang bertahta di dalam hidup kami, yaitu Engkau ya Tuhan sebagai pemilik di dalam kehidupan kami. Dan Engkau menjelaskan kepada kami, bahkan memberikan pernyataan kepada kami, hidup kami atau diri kami ini bukanlah milik kami, tetapi milik Tuhan, sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran, tidak perlu lagi ada ketakutan. Ketika kami menjalani hidup ini, kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan memelihara kami. Bahkan pada saat nanti suatu waktu Tuhan memanggil kami, sukacita itu, penghiburan itu dapat kami rasakan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajarlah kami terus Tuhan Yesus untuk bisa memiliki penghiburan itu di dalam hidup kami semenjak kami muda. Ketika kami mengenal akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ajarlah kami bersyukur untuk hidup kami dan kami boleh memuliakan Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kan bernyanyi. Halo teman-teman, kita kan sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga jaga kesehatan, juga melakukan protokol kesehatan ya teman-teman. See you and God bless you. Dadah.